saudara sesama putra putri Bapak Serafi kita. Apa kabar? Shalom. Shalom semuanya, boleh melambaikan tangan karena audio kita sudah di-off-kan. Baik, pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam layar virtual ini untuk bersama-sama belajar karena kita akan merayakan pesta nama Santo Fransiskus Assisi, Bapak Serafi kita. Dan sore hari ini sungguh berbahagia, kita patut menaikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala penyelenggaraannya, sehingga sore hari ini kita boleh berkumpul, walaupun berjumpa dalam layar, tapi sungguh kita bersukacita karena kita dalam keadaan sehat, melewati masa pandemi ini tetap dengan penuh harapan. Baik, pada sore hari ini, kita terdiri hadir dari berbagai persaudaraan lokal. Kalau boleh saya absen dulu sebentar ya, sebentar. Dari persaudaraan lokal mana aja, mungkin Saudara Joni boleh tolong dibantu di absen, supaya kita tahu ada berapa persaudaraan lokal yang hadir pada sore hari ini. Ya, ada yang tertulis di dalam daftar nama ini, ada saudara-saudari dari Maximilianus Kolbe Center, ada saudara-saudari dari PL Santa Agnes Assisi Cibinong, ada juga saudara Bambang Gunadi dari Ngawi, Jawa Timur, ada dari Margareta Kortuna, Bekasi, saudari Masina. Ya, saudara-saudari yang lain dari Felix Kantalis, dan juga beberapa saudara-saudari yang memang belum menuliskan nama ya. Tapi bersama-sama kita akan mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini yang nanti akan dipimpin langsung oleh Saudara. Baik, Saudara Joni mungkin bisa dibantu saudara-saudari dari persaudaraan lokal Maximilianus Kolbe, boleh acungkan tangannya, melambai-lambai supaya kita tahu. Lalu dari mana lagi tadi, Bro Joni? Ada dari Santa Agnes Assisi Cibinong. Oh ya, Saudara Antonius ya. Selamat datang, selamat jumpa. Lalu dari mana lagi? Yang dari Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Dari mana tadi ada? Jawa Timur ya? Iya. Oh iya, dari Ngawi. Wah, hebat. Selamat bergabung Pak Bambang, luar biasa. Bisa ya, bertemu. Selamat datang. Lalu ada dari saudari mana lagi? Messina, Margareta Kortuna, Bekasi. Oh, dari persaudaraan lokal Bekasi. Lalu persaudaraan lokal Cempaka Putih ada? Tanah Tinggi ya? Atau Cempaka Putih? Ya, Cempaka Putih. Ya, baik. Sementara yang lainnya dari persaudaraan lokal Felix Kantalis, Tebet. Baik, saudari-saudara yang terkasih, pada sore hari ini, tanggal 3 Oktober ini kita memperingati memperingati transitus Bapak Serafi kita, di mana kita ingin mengenangkan saat-saat terakhir atau detik-detik terakhir Bapak Serafi kita dijemput oleh saudari maut. Baik, untuk mengenangkan peristiwa tersebut dan juga dalam rangka besok pesta nama Bapak Serafi kita, Santo Fransiskus Assisi, sore hari ini kita belajar bersama, kita berkumpul, kita ingin belajar bersama-sama dengan, nanti kita akan dibantu atau dibimbing oleh Saudara Damian Doraman dari komunitas Biara Pastoran Tebet ya, dari pastoran di Paroki Tebet. Lalu kita juga nanti pada akhir acara kita masih bisa lanjut ngobrol-ngobrol, saling bertegur sapa karena sekian bulan, 7 bulan lamanya kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah berkumpul.
nanti pada saat akhir acara kita bisa melanjutkan dengan silaturahmi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi tata tertib kita selama mengikuti rekoleksi pada sore hari ini. Pertama, posisi mic kecuali petugas akan di-mute atau dinonaktifkan. Bisa minta tolong juga kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan audionya supaya hanya suara petugas yang terdengar, karena ini berkaitan dengan koneksi, artinya koneksinya tidak selalu koneksi di tempat kita berbeda-beda. Oleh sebab itu, supaya suara tidak simpang siur, maka mic-nya mohon dibantu untuk di-mute-kan atau dinonaktifkan. Nanti setelah selesai pengajaran, selesai acara, kita akan bertegur sapa kembali dengan posisi mic-nya di-unmute. Lalu video boleh tetap bernyala, namun jika saudari-saudara misalnya ada keperluan yang mendadak ingin ke toilet, videonya boleh di-off-kan ya, jadi supaya tidak terlihat gerakan-gerakan yang mungkin bagi yang lain bisa mengganggu. Lalu bisa disiapkan juga catatan, buku tulis, alat tulis nanti untuk mencatat pengajaran-pengajaran. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang saudara-saudara yang terkasih, kita akan membuka. Oh ya, nanti jika ada dalam sesi sharing atau sesi tanya jawab ada yang ingin sharing atau ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan silakan unmute atau mic-nya bisa dinyalakan ya. Nanti pada saat sharing ada kesempatannya sendiri. Baik, saat ini marilah kita menyiapkan hati kita menyiapkan keberadaan kita akan membuka pertemuan atau rekoleksi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Untuk pada saat lagu-lagu diputar, Bapak Ibu tetap bernyanyi dari rumah, hanya posisi mic tetap di mute supaya suaranya tidak simpang siur. Terima kasih. Silakan Bro Joni. Lagu pembukaan. Where there is injury or pardon, Lord, and where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Baik, terima kasih Saudara Juni. Selanjutnya, sebelum memulai pengajaran nanti dari Saudara Damian,
kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Minister Persaudaraan Lokal Felix Kantalis. Silakan, Saudara Joni. Saudara-saudari, selamat sore semuanya. Sore hari ini senang bahwa kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati pesta Santo Franskus Assisi pada tanggal 4 Oktober besok. Dan hari ini kita akan belajar bersama melalui sebuah seminar yang akan disampaikan oleh Saudara Damian Doraman OFM Kapusin. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini akan menambah wawasan kita dalam persaudaraan maupun dalam perdamaian yang menjadi visi kita bersama semua. Untuk itu, saudara-saudari, selamat mengikuti seminar. Baik, terima kasih Saudara Joni. Kita akan membuka pertemuan kita atau acara kita pada sore hari ini dengan doa. Namun sepertinya Saudara Desiderius sedang sedang ada kuliah. Jadi mungkin bisa minta tolong Saudari Angel. Baik, Saudari Lani. Silakan memimpin doa dengan doa di depan salib. Mari saudara-saudari semua, kita satukan hati kita untuk membuka rekoleksi kita pada sore hari ini dengan doa di depan salib Sang Damiano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang jernih, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudari Angel. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengajaran kita. Kami undang atau kami persilakan waktu dan tempat kepada Saudara Damian Doraman OFM Kapusin. Dipersilakan, Saudara. Terima kasih, selamat berjumpa saudara-saudara. Dalam perbincangan saya dengan Saudara Desi tentang aktivitas saudara-saudara Fransiskan sekular selama masa pandemi ini, muncullah keprihatinan dari rasa kasih persaudaraan untuk merangkul kita semua dalam sebuah acara rohani. Mengingat Saudara Desiderius sedang sibuk kuliah dengan segala tugas yang lain, maka beliau minta saya menyajikan bahan pada perjumpaan kita ini. Di antara begitu banyak topik sebenarnya sangat menarik dari hidup rohani, semangat kerasulan, dan ulah saleh kebatinan Santo Fransiskus, saya memutuskan untuk membantu kita membaca walaupun tidak bisa tuntas, tidak bisa mendetil, dokumen penting tentang persaudaraan dan perdamaian antar manusia yang digagas oleh dua tokoh besar, ialah Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar. Saya angkat ini karena justru dalam dokumen ini kita menemukan sumber modern
dan tampilan modern dari cita rasa keagamaan Santo Fransiskus. Atau bisa kita pakai istilah lain, dalam dokumen ini kita melihat jiwa Fransiskus yang menyala-nyala di tengah dunia yang diguncang oleh keretakan baik di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Nah, karena itu mari kita maju ke langkah berikut, file berikut. Saya tergelitik oleh kata persaudaraan manusia. Jadi bukunya itu sudah ditunjuk covernya tadi. Ya, persaudaraan manusia. Dengan pernyataan ini muncul pertanyaan, adakah persaudaraan di luar kelompok manusia? Ya. Di luar kelompok ras manusia, kita atau setidak-tidaknya saya akrab atau terbiasa dengan kata kawanan. Maka misalnya kawanan domba, ya, kawanan gajah liar di Lampung misalnya, atau segerombolan, ya masih kaitan dengan kawanan, segerombolan singa di padang Sahara ini. Maka kembali lagi, mengapa kata di dokumen itu memakai kata persaudaraan manusia? Lanjut. Nah, supaya kita bisa mengerti, atau dengan kata lain membuat saya akhirnya terbantu mengerti ungkapan itu, maka kita lihat konteks hidup kita sekarang, di mana juga paus kita hidup dan tokoh populer dari Uni Emirat Arab yang ikut menandatangani dokumen tersebut, yaitu fakta bahwa kita manusia, ya, kita manusia. Saya menegaskan kata manusia. Terpecah belah justru oleh agama. Ya, oleh agama. Mulai dari level yang paling kecil, dari RT, RW, ya, terutama kalau ada kepentingan-kepentingan besar, ya, di mana kelompok agama tertentu dominan, maka sulit dibayangkan pemilihan akan muncul tokoh yang lain. Sampai ke kondisi nasional dan internasional. Agama akhir-akhir ini bukannya merekat kebersamaan dan meningkatkan pemahaman dan penghayatan atau penghidupan perikemanusiaan, tetapi malah memecah belah. Juga ya, di samping agama, masalah yang terus berkelanjutan ialah suku. Kita, umur saya sudah hampir 60 dan banyak saudara lebih tua dari saya. Kok kayaknya belum pernah saya hidup tentram dalam kurun waktu yang agak lama tanpa masalah suku. Ya. Jadi kata suku, masalah suku bisa digoreng sedemikian rupa yang membuat hilang ketentraman dan damai di kalangan kita manusia. Sampai kepada masalah yang lebih besar ialah bangsa. Walaupun dalam doa syukur agung ketiga
dan ke-10 ya, juga dalam doa syukur engkau pertama jarang dipakai sih. Tetap didoakan, dimohonkan kepada Tuhan untuk menggalang persatuan antar bangsa, tetapi pada kenyataan kita juga menghadapi masalah. Bahkan seperti di Eropa yang lama tentram, tenang, kemanusiaan di atas segala-galanya, tiba-tiba 2-3 tahun terakhir ini bisa membara karena masalah perbedaan bangsa. Memang itu ada kaitannya dengan imigran, tetapi intinya bangsa yang satu sulit melebur dengan bangsa yang lain, dan bangsa yang lain tidak bisa mengatakan kamu adalah saudaraku. Maka setiap agama dan bahkan di luar agama ialah aliran kepercayaan, kisah penciptaan. Kisah penciptaan itu tidak dapat mengikat atau merekat kesatuan antar manusia. Karena pada dasarnya dalam kisah penciptaan itu disebutkan ya satu alur cerita. Satu alur cerita. Ada Allah menciptakan manusia dari perangkat yang paling sederhana, zat yang paling sepertinya tidak relevan, ialah debu. Kisah sama, atau mungkin tidak 100% sama, tapi mirip. Dengan kata lain, kita memiliki pengetahuan yang unggul tentang asal-usul manusia. Satu, dari Allah. Allah itu satu dan sama. Dan diciptakan dari bahan juga debu. Tetapi kisah penciptaan ini sepertinya tidak mampu mengikat hati dan budi kita untuk melihat manusia-manusia yang lain sebagai saudara, ya, persaudaraan. Tetapi tetap cenderung melihatnya dari segi suku dan agama. Terus, nah maka buku mungkin ada saudara-saudara yang telah membaca secara keseluruhan atau sekedar mengelus-elus covernya, ya. Buku yang kecil, tipis, hanya 23 halaman termasuk covernya, ya. Judulnya Dokumen tentang Persaudaraan Manusia, sedangkan subjudulnya itu dengan tinta hitam ditulis itu Untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. Buku ini menggemparkan dunia. Memang kemudian kurang menjadi pembicaraan karena dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Seperti buku, seakan-akan buku ini tenggelam, kurang relevan, ya, tidak mendapat tempat universal. Tetapi saya berpikir bahwa dunia tidak panik dan masih ada juga kerjasama terutama di level yang mengupayakan vaksin dan bergiat ya, menemukan obat. Ini juga buah dari dokumen ini. Memang bentuk persaudaraan itu kadang-kadang dalam rupa kita menerima hakikat dan martabat satu sama lain. Tetapi wujud lain terutama masa pandemi ini ialah bahwa yang satu memikirkan kelangsungan hidup yang lain. Tentulah ada juga soal reputasi atau nama, lalu kepentingan finansial, nanti ekonomis dari segala daya upaya itu. Tetapi yang menarik dan tetap menarik, seluruh usaha mencari vaksin, mengupayakan obat untuk COVID-19 ini sesungguhnya tumbuh dari sebuah kesadaran dan keprihatinan ingin menyelamatkan manusia.
ingin menyelamatkan manusia dan tidak lagi dibicarakan manusia dari benua mana, agama apa, suku apa. Singkat kata, di sini kita melihat wujud buah dari dokumen ini. Orang memikirkan manusia di muka bumi ini harus diselamatkan. Ini saya melihat ya, kemudian juga daya tahan, ya, bagaimana isolasi atau lockdown negara yang satu terhadap negara yang lain, ya tidak bisa dibaca sendiri, tetapi begitu cara, ya, cara-cara baru menyelamatkan saudara-saudara yang lain dan tetap mau menjaga persaudaraan di antara ras manusia. Dua tokoh besar, Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayeb, ya, Imam Besar Al-Azhar. Lalu kemudian buku ini, dokumen ini menjadi populer karena ditandatangani dalam sebuah perjumpaan yang dihiasi dengan aneka publikasi foto dan video yang spektakuler. Kita memang hidup dalam masa, ya, alat komunikasi sosial begitu canggih, begitu hebat. Hitungan per detik peristiwa di satu tempat sudah bisa disaksikan di tempat lain sejauh ada sinyal. Dan ada paket tentunya. Ya. Yang membuat juga lalu dokumen ini bersinar. Ya. Dokumen ini bagaikan Injil, ya, kelima untuk abad kita. Ya. Kita lihat foto ini, di cover buku ini, ya, kita lihat dua memang pakaian berbeda, ya, menurut kebiasaan, tetapi cara berjumpa, ya, bagaikan dua saudara yang bertahun-tahun kehilangan jejak, tiba-tiba dipertemukan kembali. Saya tidak memakai kata tiba-tiba berjumpa kembali, tetapi lebih dipertemukan kembali. Bisa kita beri penafsiran siapa yang mempertemukan, ya. Tetapi saya melihat dalam kacamata rohani, ya tentulah Tuhan yang mempertemukan. Kalau tidak, sulit sekali terjadi, ya, keajaiban ini. Lanjut. Nah, mari kita menyaksikan video ini. Silakan videonya. Ya, Anda kembali menyaksikan IDS First Station Closing. Pemirsa, kita ke mancanegara. Pemimpin agama Katolik Paus Fransiskus melakukan kunjungan bersejarah pada awal tahun ini. Dan untuk pertama kalinya Paus menginjakan di Uni Emirat Arab untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah ulama Islam. Pemimpin agama Katolik Paus Fransiskus melakukan kunjungan bersejarah pada awal tahun ini. Untuk pertama kalinya, Paus menginjakkan kakinya di tanah Jazirah Arab yang dikenal sebagai tempat lahirnya agama Islam. Pesawat yang ditumpangi Paus telah mendarat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada hari Senin waktu setempat dan akan berada di sana selama 48 jam ke depan untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah ulama Islam serta ikut hadir dalam pertemuan terbuka yang diikuti oleh setidaknya sebanyak 135.000 orang. Seperti dilansir oleh AFP bahwa di Uni Emirat Arab sendiri saat ini terdapat sekitar 2,6 juta warga yang menganut keyakinan Katolik, yang mayoritas sebagian merupakan ekspatriat yang berada di sana. Selain itu, Paus Fransiskus juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Imam Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Tayeb, sebelum kembali terbang ke Vatikan pada keesokan harinya. Kedatangan Paus ke Abu Dhabi sendiri tidak terlepas dari konflik situasi militer yang tengah terjadi di Yaman, yang juga membangun diplomasi dengan pemerintah Qatar.
Paus juga mengatakan bahwa dirinya selalu mengikuti perkembangan krisis kemanusiaan di Yaman dengan penuh kekhawatiran, serta mendesak semua pihak untuk menghormati semua perjanjian internasional yang telah disepakati. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Memang ada bermacam-macam tafsiran. Kita tidak bisa melarang orang lain berpendapat atau mengeluarkan imajinasinya atas perjalanan Paus ke Uni Emirat Arab ini. Ada yang mengatakan ini bentuk kelemahan gereja Katolik yang terkenal begitu kukuh kuat sepanjang masa, sehingga dia harus menunduk, turun ke kandang orang. Ada yang mengatakan misalnya ini bentuk kegalauan dari gereja Katolik, merasa perannya kurang kuat lagi sehingga harus merangkul orang lain untuk menggalang kekuatan. Ya, kita tidak bisa melarang orang berpendapat. Tetapi kita lihat pertama ada dua hal. Satu, perjumpaan apalagi dalam kondisi kekakuan dan kebekuan yang sudah lama tidak akan pernah dapat terjadi kalau tidak ada yang mengambil inisiatif. Nah, maka dalam perspektif inisiatif agar terjadi sesuatu, kita melihat tidak ada indikasi gereja Katolik lemah atau ketakutan atau panik atau kata-kata miring lainnya, kata-kata minor lainnya. Tetapi justru dengan cara inilah Paus menaklukkan dunia. Paus merangkul dunia. Paus membuka mata dunia. Jadi ia menjadi kecil untuk menjadi yang terbesar. Ia turun ke bawah, ke tempat yang paling rendah untuk menempati tempat yang paling tinggi. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya agar dapat menjadi cemerlang. Memang cahaya itu menjadi kuat sinarnya, biasnya apabila ia berada di tempat yang gelap. Maka kita bisa mengumpamakan Paus itu turun, justru bagi kita makin kelihatan keluhurannya. Ketika ia masuk dunia lain, makin tampaklah cahaya dan mutu garamnya. Ini sekedar refleksi atas perjumpaan Paus, atau bukan perjumpaan tapi kepergian Paus ke Uni Emirat Arab itu. Dan pada waktu itu mereka menandatangani dokumen yang sudah saya sebutkan pada pembukaan tadi. Dan dokumen ini dapat disebut sebagai tonggak sejarah untuk membangun perdamaian dan hidup harmonis. Ini membangun perdamaian dan hidup harmonis di antara manusia beragama. Jadi Paus dan juga dalam perjumpaan ini mau mengemaskan kembali, mengembalikan roh dari agama itu ke level yang paling murni dan asli. Manusia beragama. Maka agama itu menjadi perekat, penggagas dan perekat untuk kebersamaan yang akan tiba gilirannya menjadi persaudaraan. Maka iman menurut Paus dalam dokumen itu harus menuntun orang untuk melihat orang lain
sebagai saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ya, menurut gender. Ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua yang mata hanya dikendalikan oleh emosi. Mata ya dikendalikan oleh kepentingan sesaat. Tidak mampu kita melihat setiap orang, entah laki-laki atau perempuan, sebagai saudara ya, dalam kacamata iman yang berpangkal pada kisah penciptaan. Bahkan yang hendak diterobos dan diterjang oleh kebersamaan dua tokoh ini ialah jangan sampai gara-gara beda agama bisa senang melihat orang lain menderita. Bahkan agama dijadikan inspirasi untuk menyelenggarakan perang. Atau karena beda agama senang melihat orang kelompok lain itu melarat. Ya. Dan tak dapat mengatasi aneka penyakit. Kembali agama itu mestinya menumbuhkan rasa hormat akan martabat setiap orang karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Terus, nah maka dokumen ini mulai dengan pernyataan yang menarik sekali, macam apa namanya preambul. Dalam nama Allah yang telah menciptakan semua manusia. Jadi ditegaskan. Dalam nama Allah yang telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat. Yang memanggil, kata memanggil ini, kata khas Alkitabiah. Yang memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Kita adalah saudara. Kita tidak lebih dan tidak kurang, kata Santo Fransiskus, adalah saudara Dina. Jadi bukan hanya saudara, tapi punya kualitas Dina. Nah, maka di samping dalam nama Allah, lalu dokumen ini juga berkata, atas nama manusia tak bersalah, atas nama manusia yang miskin dan terpinggirkan, para yatim piatu dan para janda, serta para pengungsi dan korban perang, serta ketidakadilan. Lanjut. Terus. Ya. Dalam nama Allah, menerima budaya dialog sebagai jalan, kerjasama timbal balik, sebagai kode tingkah laku. Ya. Kode tingkah laku. Saling pengertian sebagai metode dan standar pergaulan, menyerukan kepada semua lapisan umat manusia untuk menemukan kembali nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, dan persaudaraan manusia. Jadi atas nama Allah dan atas nama semua orang yang tidak beruntung atau berada dalam kondisi buruk, ya, harus merintis dialog sebagai cara kita ya, menumbuhkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, dan persaudaraan manusia agar dapat hidup berdampingan. Mari kita saksikan, ini video agak panjang, tapi ya bagi yang sudah pernah menonton, saya kadang-kadang kalau tontonan yang menarik itu, setiap kali menonton ada hal yang baru lagi, baru lagi, baru lagi. Saya harap begitu. Mari kita saksikan video yang kedua.
Itu mobil paus yang diiringi itu.
بالإطار. الحضور الكرام، نرحب بوصول قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية. Distinti ospiti, diamo il benvenuto a Sua Santità Papa Francesco, capo dello Stato della Città del Vaticano. حرس! سلام الشرف! سلام سح! حرس استاذن بالانصراف سيدي. يبدأ الآن السلام على الجانبين. Iniziano i rispettivi saluti. Sua Altezza Sheikh Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, rappresentante del governatore nella regione di Al Ain. Sua Altezza Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, rappresentante del governatore nella regione Sua Altezza Sheikh Surur bin Mohammed Al Nahyan. Sua Altezza Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Consiglio esecutivo dell'Emirato di Abu Dhabi. Dottoressa Amal Qubaisi, presidente del Consiglio nazionale. Pejabat-pejabat diperkenalkan kepada Paus. Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro dell'interno. Sua Altezza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli affari presidenziali. Sua Altezza Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan, presidente della Corte del Principe Abu Dhabi. Sua Altezza Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sua Altezza Sheikh Omar bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Consiglio della Fondazione Zayed bin Sultan Nahyan Umanitaria. Sua Altezza
Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente di Zayed Istituto Superiore per l'Assistenza Umanitaria e Persone con Bisogni Speciali. Sua Altezza Sheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan, consigliere del Presidente. Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة الفاتيكان. الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية. الكاردينال فراندو فيلوني عميد مجمع تبشير الشعوب. رئيس الأساقفة أدغار بن يارا بارا رئيس سكرتارية الدولة. رئيس الأساقفة فرانشيسكو باتيجا السفير البابوي. الأسقف ميغيل أوغوسو جيكسود أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان. الأسقف بول هندر النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية. المونسنيور جان لوكا بتزولي مسؤول في أمانة سر الدولة. الأب سيمون بيتر لوكيا موسي سكرتير السفير البابوي. الأب مايكل أوسولفيان المنسق المحلي لزيارة البابوية. الأب أنطونيو سبادرو مدير مجلة شي فيلتا كاثوليكا. الدكتور باولو روفيني عميد مجمع التواصل. الدكتور أندريا تورنيلي مدير مكتب التواصل. الدكتور ليساندرو جيسوتي المدير المؤقت لمكتب الصحافة في الكرسي الرسولي. البروفيسور أندريا موندا رئيس تحرير لوسيرفا توري رومانو. والدكتور جيمبيارو فيتوريني قسم الخدمات الصحية في دولة الفاتيكان. والآن يتوجه قداسة البابا فرانسيس وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الاجتماع الخاص. E ora si invita Sua Santità Papa Francesco e Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan per l'incontro privato. Sekarang perjumpaan pribadi. Terima kasih. Nah, kita atau setidak-tidaknya saya mendapat sebentar kembali ke file tadi, mundur ke file tadi. Ya. Nah, dalam seluruh tayangan itu bagaimana kita menyaksikan ya, perjumpaan dua saudara yang bagaikan sudah lama hilang. Ya. Bukan penyambutan itu mengingatkan kita juga akan kisah-kisah menarik dalam Injil tentang kembalinya seorang anak ke rumah Bapa, tentang peradaban baru, ya, saling menghargai. Kita melihat seluruh daya upaya penyambutan Paus tadi bukan semata-mata sebagai kepala negara,
tetapi semua acara itu dibuat yang terbaik untuk menerima seorang saudara yang sudi datang ke rumah saudaranya. Sampai-sampai hal yang mungkin tak terpikirkan oleh kita, bahwa asap dari pesawat tadi pun warna kuning semua. Ya, warna bendera Vatikan yang dominan warna kuning. Tembakan salvo yang bertalu-talu, ya, mengakhiri segala silang sengketa dan juga kebekuan kedinginan hubungan dunia barat dan timur. Singkat kata, kita melihat dalam tayangan ini sekurang-kurangnya saya yang melihat kesan bagaimana disitulah tampak persaudaraan manusia. Ya. Semua larut dalam cita rasa, saling menghargai, saling menghormati, dan bukan hanya saling menghargai dan saling menghormati, tetapi welcome brother, ya, selamat datang saudaraku. Silakan. Nah, itu Paus Fransiskus. Sekarang kita masuk ke pribadi, sanjungan kita ialah Santo Fransiskus dari Assisi. Sebelum Fransiskus menerima perintah dari Kristus, ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dengan turun dari kudanya dan memeluk orang kusta. Itu peristiwa menaklukkan dirinya sendiri dan menyiapkan dirinya sendiri untuk hal yang besar di kemudian hari. Nah, ini hal kedua yang menentukan hidup Fransiskus. Dalam suatu perjalanan, ia melihat ada kapel yang nyaris runtuh, didorong oleh rasa ingin tahu, ia mampir ke situ dan melihat masih ada salib yang aneh, ya, masih menempel di dinding. Ya, salib yang aneh, satu-satunya ini, ya, menempel di dinding. Sambil mengamati, mengagumi, dan entah apa yang ada di benak Fransiskus, tiba-tiba ia mendengar suara, "Fransiskus, tidakkah kau lihat bahwa rumahku nyaris roboh menjadi puing-puing? Pergilah dan perbaikilah itu bagiku." Kita tahu Fransiskus menerima perintah Yesus dari salib di gereja San Damiano ini sebagai panggilan hidupnya. Karena itu, lanjut. Ia mulai meninggalkan segala-galanya, merenovasi gereja itu dengan tangannya sendiri. Dan segala kekurangan dari material ia minta dari orang sekitar atau yang sekedar lewat, satu batu, satu berkat. Kemudian sesudah ia merenovasi gereja San Damiano itu, disebutkan oleh Celano bahwa Fransiskus bergerak terus. Di mana ada gereja-gereja yang kurang terawat, ia segera turun tangan, membersihkan dan juga merenovasinya. Sampai pada satu hari, satu pagi, ia menghadiri sebuah misa pagi, dan ia mendengar kisah pengutusan murid dari Injil Matius, bab 10. Ya. Yesus mengutus para murid untuk pergi tanpa membawa apa-apa, tidak membawa bekal, tidak membawa tongkat pun. Maka Fransiskus
didorong oleh rasa ingin tahu makna Injil itu, pergi mengejar imam yang misa pagi itu ke sakristi dan bertanya apa gerangan arti kata-kata perintah Yesus itu. Dan setelah ia mendengar keterangan yang singkat, padat, dan jelas baginya, ia berteriak, inilah yang kuinginkan. Inilah yang kucari-cari. Maka sejak itu perintah membangun gereja yang nyaris roboh dilanjutkan oleh Fransiskus dengan membina umat Kristen, bahkan umat manusia, dengan menyalakan kembali semangat Yesus Kristus, menyalakan Injil mengenai kebaikan dan kasih Allah, menghidupkan kembali pertobatan dan perdamaian yang pada masa itu mulai luntur, lesu, dan padam. Kita lihat gerakan-gerakan perubahan dalam diri Fransiskus. Dari membangun gedung gereja, ia membangun jemaat yang kala itu tidak tahu bagaimana harus menjadi seorang Kristen yang baik. Karena tidak ada tokoh yang dapat dijadikan panutan atau contoh. Kita sering minta bantuan para kudus. Misalnya kita minta bantuan Bunda Maria, ya, sekarang bulan Rosario, menyampaikan permohonan kita kepada Yesus putranya. Orang yang sakit kanker, minta pertolongan Santo Peregrinus, terutama yang kanker tenggorokan atau paru-paru, ya. Orang yang sedang bingung karena kehilangan barang berharga, segera minta tolong Santo Antonius. Tetapi tentang Santo Fransiskus dari Assisi, sepertinya tak pernah diminta bantuannya. Ya. Apakah saudara-saudaraku juga masuk kelompok ini? Ya. Maka pertanyaan, mengapa? Mengapa kita sepertinya, ya, bersama dan dengan Santo Fransiskus tak pernah meminta pertolongannya? Mungkin karena Santo Fransiskus mengalami Allah itu baik, dan satu-satunya yang baik, dan semua kebaikan. Nah, maka Fransiskus juga tidak pernah mengemis, meminta-minta sesuatu dari Allah. Dan kita yang sudah berjiwa Fransiskan, merasa tidak perlu juga terlalu mengemis-ngemis, apalagi mendorong-dorong Sang Santo untuk meluluskan, untuk mengamankan permohonan kita. Tetapi, kita lihat file berikut. Tetapi sesungguhnya Fransiskus, ya, sesungguhnya Fransiskus menjadi inspirasi hidup Alkitabiah. Injil mulai dengan kata bertobatlah, damai sejahtera bagi kamu. Nah, maka pada Fransiskus kita memperoleh kecukupan, bukan hanya kecukupan, tetapi rasanya kelimpahan. Rahmat pertobatan yang membuat kita selalu nyaman berjalan di jalan ilahi. Yang membuat kita juga di tengah segala kesulitan termasuk pandemi COVID-19 tetap masih menemukan kekuatan, keceriaan, dan damai. Ya, sementara kelompok-kelompok lain begitu panik. Justru dalam diri Fransiskus kita melihat jiwa humanis, jiwa kosmisnya. Ya. Jiwa humanis itu yang dicicipi, diolah, dan ditampilkan secara baru oleh Paus Fransiskus. Kita ingat waktu Paus ini terpilih, ya, orang ramai menunggu, ya, ingin tahu mengapa ia atau tokoh mana sebenarnya idolanya. Karena dalam sejarah kekatolikan, Fransiskus itu yang tenar ada dua. Fransiskus Xaverius dengan kemampuannya menjelajah dunia untuk mewartakan Injil, dan Santo Fransiskus dari Assisi, ya,
dengan pribadi yang seperti bertolak belakang dari tokoh Yesuit. Ya. Maka orang-orang yang tak sabar lagi menunggu akhirnya bertanya, Bapak Paus memilih nama Fransiskus. Fransiskus yang mana? Ya, orang sangat menanti-nantikan kalau ia menyebut Fransiskus Xaverius. Tapi ternyata ia menyebutkan Fransiskus Assisi. Nah, jiwa Fransiskus yang kita rindukan, jiwa Fransiskus yang juga ingin dicicipi oleh dunia, telah berhasil ya, diolah dan dihidupi dan ditampilkan oleh Paus kita. Dan itu antara lain kelihatan tampak dari perjumpaannya dengan tokoh-tokoh tadi di Uni Emirat. Lihat dalam foto-foto seperti ini kita bisa menemukan atau melihat jiwa Fransiskan yang keluar ya dari batas-batas agama, batas-batas kesukuan, batas-batas negara. Ya, ini foto yang viral. Bahkan kalau rajin mencari di YouTube, kita akan dapat mengakses pembelaan diri wanita ini yang merasa aneh. Banyak orang melecehkan dia, membuli dia karena berjumpa dengan tokoh besar gereja Katolik. Kita lihat anak-anak ya, yang begitu bangga, bahkan seperti lebih bangga dia boleh menyentuh Paus daripada memeluk ayah atau ibunya sendiri. Lihat, ini foto yang luar biasa, sempat ya, heboh di majalah Time. Ya. Sementara Paus ya, memberikan ceramah, seorang anak enak aja dia ya, duduk di kursi Paus, ya, tanpa kecemasan akan diusir orang atau apapun. Ya. Saya sangka ini bukan sebuah drama, bukan sesuatu yang diatur-atur, tapi memang begitu polos anak-anak tadi, ya, dan yang satu ini ingin mencicipi jiwa Fransiskan antara lain lewat kursi atau di atas kursi Paus. Nah, maka sekarang pertanyaan, bagaimana anak-anak Ordo Fransiskan sekular? Ya? Bagaimana anak-anak Ordo Fransiskan sekular? Kembali ke renungan tadi di awal, kita sudah bosan dipecah belah oleh agama, oleh kesukuan, dan juga oleh batas-batas bangsa. Ya, ini kita lihat perjumpaan yang ikhlas, ya, kerinduan terdalam dari kemanusiaan dari dua anak ya TK, yang satu Katolik yang baju kuning, sementara yang lain sangat jelas identitasnya. Ya. Dalam jiwa anak-anak ya, ditemukan keceriaan persaudaraan dini. Ya. Maka saya menggugat kita bagaimana putra-putri kita OFS ya. Masa depan dunia, masa depan gereja, masa depan ya, suatu negara tampaknya ada juga di tangan para Fransiskan, ya, termasuk OFS. Mulai saja gerakan sekecil apapun sangat berarti ya jika dimulai, tetapi takkan pernah berarti kalau tidak dimulai. Maka kita bisa kembali mereview sebentar bagaimana Paus yang merendahkan diri justru mengubah dunia. Bagaimana ia ya, keluar sarangnya untuk justru mengambil hal-hal yang lebih besar ya.
Silakan. Internalisasi dengan lagu Gitang Sasurya. Baik, saudari-saudara, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Damian, bagaimana Santo Fransiskus dan juga penerus-penerusnya mencoba mengaplikasikan spiritualitas yang dibawa oleh Bapak Serapi kita, maka sekarang mari kita mencoba mengendapkan materi itu, apa yang telah kita terima barusan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, sambil nanti kita dipandu dengan lagu Bila Sang Surya. Jadi persilakan Saudara Joni. Dipuji dan dihormati setiap waktu. Pujian padamu Tuhan karena Sang Surya, saudara termulia bercahaya, sinar siangnya terpancar amat indah, dipancarkan dari Kau Tuhan Bapa Sayang dan Bapa. Pujian padamu Tuhan karena langit indah, udara serta segala cuaca, malam mujurnya semua makhluk mengadu untungnya, karena saudara bawana terpujilah Dikau. Pujian padamu Tuhan karena bulan bintang yang Kau pasangkan untuk canda indah, serta kartika menghias cakrawala, mewartakan kebesaran Allah dan Maha Kuasa.
Baik, terima kasih Saudara Joni. Selanjutnya, Saudara Damian, kita akan masuk ke dalam sharing atau jika ada yang mau bertanya, bagaimana? Silakan. Baik. Dipersilakan pada saudari-saudara yang ingin sharing singkat berkaitan dengan tema atau berkaitan dengan spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi. Silakan untuk sharing singkat. Tapi jika ada yang mau bertanya juga boleh. Dipersilakan, nanti akan dibantu oleh Saudara Damian untuk menjawabnya. Bagi yang ingin bertanya boleh melambaikan tangan dan langsung menyalakan mic-nya. Selamat sore, Pastor Saudara Damian. Selamat sore. Saya Angel dari Persaudaraan Kantalis Assisi. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan jiwa kosmis yang tadi Pastor sempat sebutkan mengenai Fransiskus? Lalu juga apa advice bagaimana kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang membangun persaudaraan dan perdamaian selama kita masih pandemi dan boleh dibilang sosialisasi itu berkurang karena lebih banyak di rumah begitu, Pastor. Cara-cara apa yang bisa kita bangun sementara kita juga bisa lakukan dari rumah gitu, Pastor. Terima kasih. Kata kosmis itu berasal dari kata kosmos, jagat raya, ya. Jagat raya dengan segala isinya. Kalau jiwa kosmis itu berarti Fransiskus itu memiliki jiwa yang luar biasa, menyatu dengan jagat raya ini, ya. Ia bukan saja merasa dirinya bagian kecil dari jagat raya ini, tetapi jagat raya itulah hidupnya, ya. Karena itu kalau kita lihat di khasanah spiritualitas Kristiani, rasanya hanya pada Santo Fransiskus kita menemukan ungkapan-ungkapan ganjil. Tetapi sesungguhnya itulah ungkapan-ungkapan dari jiwa kosmisnya. Ya. Carilah adakah yang orang kudus sebelum dan sesudah Fransiskus yang mengatakan saudari air. Semua tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Tetapi Fransiskus tidak hanya mengatakan tidak bisa hidup tanpa air, tetapi ia mengatakan ya air itu sangat berarti bagi dirinya sebagai seorang saudari, ya, yang dijauhkan orang waktu matanya makin rusak parah, ya, teknologi belum ada operasi katarak atau sejenisnya, tetapi itu yang sudah biasa dipraktekkan untuk membunuh kuman-kuman yang menyebabkan mata itu sakit dan cenderung makin buruk. Maka dokter membakar satu besi dengan yang sudah dalam kondisi menyala-nyala, ya, karena besi itu lama dipanaskan, lalu sudah mau ditempelkan ke mata Fransiskus, tapi Fransiskus malah lebih dahulu memberkati api itu dan mengatakan saudara api. Memang kita kurang paham, kita yang tidak punya latar belakang belajar bahasa Latin, kurang paham mengapa yang satu saudara, yang lain saudari. Ya. Karena kalau dalam bahasa Latin memang semua unsur bumi ini punya jenis, ya. 3 jenis. Dia laki-laki, biasanya berakhiran us, ya. Perempuan atau betina atau yang jenis kelamin perempuan disebut, ya, dan dengan akhiran a, ya, maka santo, sanctus, sancta, ya, jadi kita lebih akrab dengan kata santo, santa. Tetapi ada yang tidak jelas jenis kelaminnya, tidak laki-laki, tidak juga perempuan, itu disebut netral, netrum, ya. Maka biasanya akhiran katanya itu ya. Nah, jadi dari mana Fransiskus kebiasaan pengetahuan Fransiskus mengatakan yang ini saudara saudara api, saudari bulan dan lain-lainnya,
Itu dari pengetahuan bahasa Latin yang sudah memberikan jenis kepada setiap benda. Dan begitu dia katakan ya dia saudara api ya yang murni. Lalu dokter mulai menempelkan besi itu ke matanya dan dokter sendiri terperanjat karena reaksi yang sangat tidak lazim. Fransiskus seperti malah merasakan matanya sejuk ya. Yang biasanya orang mengerang-erang kesakitan, tapi Fransiskus bagaikan disentuh ya angin surgawi. Ya, karena dia memandang api itu sebagai saudaranya. Atau ya pengalaman tinggi dari jiwa kosmis Fransiskus itu ialah melihat kematian juga yang ditakuti ya, menjadi saudara maut. Ya, memang ia tetap memakai kata maut, tetapi ia mengubah tendensi maut itu bukan semata-mata pencabut nyawa, tetapi menghantarnya ke rumah Bapa surgawi. Nah, lalu bagaimana jiwa kosmisnya muncul dalam misalnya ya Celano melukiskan pada suatu hari mereka berjalan bepergian ke desa yang lain, lalu saudara-saudara yang di depan melompat mengelakkan ya karena jijik, karena takut, karena apapun, cacing yang menggeliat-geliat di jalan. Ya, kepanasan. Lalu Fransiskus bongkok, ya dengan kasih sayang ia mengangkat cacing itu dan meletakkannya di tempat yang aman supaya tidak diinjak atau mati kepanasan atau dimakan burung. Nah, pasti tampaknya pada waktu itu pun dia mengatakan saudara cacing. Ya. Orang lain memandang cacing ya, sebagai menjijikkan, tapi dia menyebutnya saudara. Ya, ini yang dimaksud dengan jiwa kosmis. Nah, lalu bagaimana kita menghidupkan, meningkatkan, melestarikan dan meningkatkan jiwa persaudaraan terutama di masa pandemi ini ketika perjumpaan fisik dibatasi atau terbatas. Nah, pertama-tama memang saya ingin mengingatkan kita akan kata-kata yang bisa menjerumuskan kita. Ya, sekarang banyak dipakai istilah memutuskan rantai atau mata rantai penyebaran COVID. Ya, sementara sebelum pandemi kita lebih banyak memakai kata merangkai rantai itu. Ya, kita merasa roda kehidupan menjadi lebih solid, lebih bagus, lebih mantap kalau ada jalinan yang erat yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita memakai kata memutus rantai. Tetapi kita lihat konteksnya dan tujuannya. Dengan memutus rantai itu justru kita menyelamatkan orang lain. Ya, mengapa saya kalau pulang dari luar ya dengan senang hati, bukan terpaksa ya, tapi dengan senang hati saya segera mandi, ganti pakaian. Ya. Pernah satu hari saya bilang dalam hati ya, mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi orang memanggil saya untuk pengurapan orang sakit, karena sudah 3 kali saya keluar, 3 kali mandi dan 3 jubah saya habis sudah ya. Tetapi itulah saya mandi dengan sukacita karena saya menyelamatkan 3 saudara yang lain, saudara sekomunitas, menyelamatkan juga ya 3 anak yang kuliah yang tinggal sini sekarang menjadi 5. Menyelamatkan juga Ibu Dal, Ibu Mar, Pak Dal yang juga sehari-harian bersama kami di pastoran ini. Nah, maka sebenarnya dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, ya kita juga dipaksakan dengan mestinya jiwa Fransiskan memikirkan orang lain, mengedepankan keselamatan orang lain, ya, menghargai dia. Ya. Tentu efeknya ya kita tindakannya kita melakukannya, efeknya juga untuk kita. Jadi tidak sepenuhnya juga dalam kata memutus mata rantai itu ya ada yang buruk, tetapi justru di sana ya secara lain ya ungkapannya berbeda tetapi muatan tetap sama, kita menghargai orang lain, menjaga dia. Itu secara apa saya lihat dari pola hidup selama masa pandemi ini. Tetapi juga perjumpaan kita mendapat wujud yang lain, bagaimana misalnya
lihatlah, belum pernah terjadi dalam sejarah ya, live streaming ya, lalu perjumpaan lewat Zoom. Ini semua ungkapan-ungkapan baru dari upaya menggalang persaudaraan dan tetap merekat dan menghidupkannya. Nah, maka selagi kondisi begini ya, kita manfaatkanlah WA group atau WA pribadi atau apapun untuk merekat hubungan akan satu sama lain ya. Juga dengan mengakses segala informasi-informasi yang berkenan dengan kemanusiaan yang membantu kita. Mungkin saat ini tidak bisa bertindak, tetapi kita tetap memelihara jiwa kemanusiaan kita, sehingga ketika ada kesempatan, kita yang terdepan melakukannya. Begitu saya lihat bagaimana kita tetap dapat ya merawat jiwa persaudaraan itu. Baik, terima kasih. Ada lagi saudari-saudara yang lain ingin sharing singkat berkenaan dengan tema yang tadi kita bahas atau ingin bertanya kepada saudara Damian? Silakan untuk unmute-kan atau menyalakan mic-nya. Monggo. Ada yang ingin sharing mungkin? Saudari Lani, saya mau sharing boleh? Oh, silakan, Jeng Nuni. Selamat sore para saudara-saudari, selamat sore saudari Pastor Damian. Saya mau sharing barusan apa yang saya alami dengan situasi yang saat ini, pandemi seperti ini. Hal baik yang saya syukuri adalah ketika kita bisa melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan di saat normal ya. Sejujurnya saya sangat merindukan pertemuan seperti ini, saling menguatkan dan kemudian belajar sama-sama. Cuma karena terkadang ada bentrokan-bentrokan kegiatan sehingga kita tidak bisa hadir secara fisik ya, seperti itu. Oke. Sebentar. Ya. Nah, kemudian saya hari ini ada kegiatan, kebetulan saya kalau hari Sabtu saya mengajar, jadi saya seorang dosen di sebuah universitas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan hari ini saya ada sidang, saya menguji 2 sidang mahasiswa gitu. Saya ingin sekali ikut kegiatan ini, tapi gimana ya, sidangnya juga penting gitu. Kemudian saya berkata, Tuhan mungkin ya sudah saya jalankan saja, kita ikuti saja. Dan saya mengikuti Zoom ini, saya join Zoom sambil saya nyetir di tol. Jadi saya kebetulan bawa mobil sendiri, saya nyetir sendiri dan saya mematikan musik dan mendengarkan Zoom Pater Damian dari tadi mulai berbicara mengenai Santo Fransiskus ya. Sampai dengan saya tiba di rumah dan saat ini udah di depan komputer gitu loh. Saya bayangkan betapa luar biasanya di mana kita bisa juga turut hadir, bahkan mungkin nggak bisa kelihatan wajahnya, mungkin kalau lagi nyetir pasti kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeliat, tapi saya bisa mendapatkan pembelajaran itu gitu, dan saya bisa mendengarkan gitu. Jadi saya merasa seperti turut hadir kalau fisik gitu. Jadi hal baik yang saya dapatkan hari ini dan baru saja adalah betapa situasi ini kita bisa terlibat banyak juga ini dalam persaudaraan di komunitas Fransiskuan sekuler. Bayangkan ketika kita bisa juga hadir, turut berkontribusi, turut belajar bersama-sama juga dengan komunitas lain atau dengan umat di waktu yang sangat efisien gitu. Jadi kalau dulu kita menghabiskan waktu di jalan, kita di jalan nggak bisa gini, macet dan segala macam, sekarang dalam 1 hari bayangkan kita bisa hadir di beberapa Zoom ya, tanpa mengurangi sentuhan ya, nantinya kita bisa saling bertegur sapa. Jadi saya bersyukur sekali untuk hal ini. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nuni, Ibu dosen kita. Nanti kalau kita sudah selesai Koronces ini sudah berlalu, mungkin sekali-sekali Ibu dosen bisa memberikan renungan singkat dalam pertemuan tatap muka kita ya. Nggak ada salahnya loh Bu dosen. Mbak Lani, Saudari Lani. Ya. Jangan menunggu
corona lewat. Oh iya betul, betul, Kita buat betul, betul. pertemuan bulanan seperti ini, cuma mungkin waktunya kita cari waktu yang lebih cocok. Betul. Ya, iya, betul, betul. Betul, ya kita bisa saling menguatkan setiap bulan sekali seperti ini dan belajar. Satu hal yang saya sangat kagumi dari Santo Fransiskus, di sekolah anak saya yang pelindungnya bukanlah Santo Fransiskus Assisi, tapi sangat menghidupi nilai-nilai Santo Fransiskus Assisi. Jadi selalu dikupas dan dirayakan dengan sangat istimewa. Itu yang membuat saya mengagumi sekali nilai-nilainya. Jadi anak saya sekolah di sekolah yang di bawah pelindung Santa Angela Medici, mungkin sudah tahu di bawah Serviam. Tetapi nilai-nilai Santo Fransiskus itu sangat kuat, bahkan doa Santo Fransiskus yang jadikan pembawa damai itu selalu didoakan oleh anak-anak dari mulai TK sampai dengan SMA rutin. Jadi mereka bahkan punya bookmark, yaitu doa Santo Fransiskus dan doa Santa Angela. Jadi saya bilang, wow, Santo Fransiskus ini luar biasa sekali filosofi hidupnya, bahkan menjadi inspirasi bagi para Santo Santa berikutnya. Baik, terima kasih Saudari Nuni. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin sharing singkat atau ingin bertanya boleh. Monggo, mumpung ada Pastor Damian kita bisa bertanya. Dan kalau mau sharing singkat juga dipersilakan. Sambil nanti kita juga akan mengikuti ibadah transitus ya, dari mungkin setiap paroki. Udah. Udah. Boleh ngomong. Silakan. Apakah ada yang ingin sharing? Kalau ingin sharing atau bertanya, boleh mic-nya dinyalakan dulu. Supaya suaranya terdengar. Dari Susan itu, Lani. Ya. Bu Susan, silakan cerita. Cerita Bu Sen. Selamat sore saudara-saudari persaudaraan Maximilianus. Selamat sore. Hari ini boleh saya sama kakak tadi ikutnya sama-sama. Saya merasakan ada semangat baru yang dari novena Santo Fransiskus dan Triduum, dan hari ini bisa mengikuti Zoom ini, aku merasa ada suatu spirit baru lagi. Karena selama ini rasanya seperti sudah pudar ya, agak mundur juga, karena tidak ada pembelajaran, tidak ada pertemuan, dan juga tidak ada kegiatan dalam komunitas, sehingga rasanya seperti agak hampa juga. Karena itu kalau bisa, saya sangat bahagia kalau bisa bersama dengan komunitas lain. Jadi kami juga ada bisa mengambil apa maksudnya, dari komunitas punya semangat, spirit apa kegiatannya, jadi kami juga ikut termotivasi seperti itu. Jadi seperti rekoleksi atau retreat seperti yang kita lakukan ini, kalau bisa diadakan rutin selama masa ini juga. Jadi biar tidak rasa hambar atau ya kadang doa mengikuti kegiatan begitu kan tidak sama-sama lagi, jadi kadang itu kurang sekali. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudari Susan. Semoga nanti kita memikirkan ke depannya mungkin pertemuan 1 bulan sekali, mendengarkan pengajaran atau merecharge ya semangat kita sebagai anak-anak dari Santo Fransiskus dari Assisi. Monggo ada yang lain yang ingin sharing atau ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ada tuh Mbak. Ada tuh dari PL Yoka siapa? PL Yokasari ya. Ya, silakan. Di unmute dulu, di mute unmute nah. Iya. Ya, selamat sore. Silakan Kak Dari. Untuk saudara-saudari semua, mungkin sebelumnya
Saya minta maaf kalau penyampaian saya mungkin agak terbata-bata atau bagaimana. Ini karena ada satu kebahagiaan mungkin buat saya dan mungkin saudara-saudari sekalian juga. Kita bisa berbagi sharing, bisa saling menguatkan di dalam kehidupan menjalani hidup yang tidak pasti ini dengan adanya pandemi. Saya mau cerita dari paroki kami. Mungkin saya juga sudah lupa waktu itu kami ada tugas kompleterium di paroki kami. Dan tiba-tiba salah satu dari petugas kami itu mengatakan pas dia kena dapat tes itu dia flutter, dan pastor kami mungkin tahu lah ya terkena virus gitu. Dan kami semua yang bertugas saat itu adalah OFS kami di Sunter, dan saya juga kaget itu ketika itu bersamaan kami tugas dan kami disuruh tes. Kami disuruh tes, takutnya kami kena gitu kan. Dan saya itu merasakan benar-benar saya rasakan seperti orang yang lain bagaimana ketika saya dibilang saya mungkin terkena virus COVID itu. Akhirnya kami semua tes. Dan di situ saya itu merasa, aduh, kena pastor gitu kan. Aduh, saya sudah takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sempat saya tes itu pertama, saya tes rapid. Akhirnya saya dengan inisiatif sendiri tes rapid ke Rumah Sakit Satya Negara dengan biaya sendiri. Lalu yang kedua, katanya tes rapid kan tidak fasih ya, tidak valid ya. Jadi tes swab ya. Akhirnya kami tes swab, bingung juga karena tes swab itu saya terus terang di puskesmas itu saya dakdikdukder juga karena kami di situ kan kumpulan dengan orang-orang yang terkena virus ya kan. Dan yang akhirnya paroki kami mengambil keputusan juga tes untuk mandiri di paroki kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ saya benar-benar merasa bahwa saya dan saya akhirnya Senin masuk ke sekolah dan saya jujur sama kepala sekolah saya itu bekerja jadi guru dan saya ceritakan di situ bahwa saya habis tes gitu kan, cerita bahwa saya bertugas di gereja saya, akhirnya saya dirumahkan. Saya dirumahkan seminggu di sekolah, dari sekolah itu. Di situ bagaimana saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya diberi dukungan sama suami saya, sama ibu saya. Saya di situ agak stres juga gitu loh. Dan akhirnya saya bekerja, saya juga ngeles juga dengan ke rumah-rumah, saya terus terang. Di situ juga orang tua murid saya menyuruh saya berhenti dulu untuk ngeles. Saya off selama 14 hari. Di situ bagaimana saya membayangkan, waduh benar-benar ya, saya merasakan, padahal saya yakin saya tesnya itu akhirnya negatif gitu loh. Tapi walaupun negatif, saya dirumahkan tetap dari sekolah dan dari saya bekerja ngeles dari rumah ke rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasakan bahwa pengorbanan itu di dalam masa pandemi ini, di mana kita mengikuti semangat Fransiskus, dan saya merasa bahwa saya nggak takut gitu loh. Mungkin saya bukannya sombong, orang melihat keluar aja pada takut gitu loh. Tetapi saya gimana mau takut, karena saya terus terang, saya adalah ibu 3 anak. Yang harus membiayai 3 anak kan, apalagi sekarang biaya sekolah kan mahal, seperti itu. Terus tidak ada pengurangan di kami untuk bayaran sekolah, ya kan. Belum lagi saya mesti bayar cicilan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya saya seperti ini mengalami tantangan juga seperti, tapi saya semangat gitu loh. Saya melihat semangat dari Fransiskus itu sendiri, dan saya rindu dengan pertemuan seperti ini, di mana saya juga kembali dikuatkan oleh para
saudara-saudari, dan saya mau mengatakan bahwa janganlah takut gitu loh dengan adanya seperti ini. Toh Tuhan tuh tidak tidur dan Tuhan tahu perjuangan kita itu untuk siapa gitu loh. Kalau saya mau mengatakan itu aja. Terima kasih. Oke, saudara-saudari, ada pertanyaan dari saudara Inus Warugu. Oke, saudara Elinus Warugu boleh sampaikan langsung. Baik, terima kasih ya. Menarik memang pertemuan kita dan juga tadi pemaparan dari Pater Damian ya. Jadi saya ingin kami di Sibolga ini mengalami banyak kendala. Hampir mulainya Maret kemarin sampai saat ini tidak ada pertemuan rutin lagi. Akibat dari apa ini, pandemik ini. Nah, bagaimana cara mengatasi ini supaya persaudaraan itu tetap hidup, sementara pertemuan tidak ada? Bagaimana cara kita sekarang di tempat-tempat di komunitas lokal? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Mungkin Pater Damian bisa menjawab pertanyaan yang barusan dari persaudaraan lokal Sibolga. Ya, sebenarnya perjumpaan kita sore ini itulah bagian dari jawaban ke atas kegelisahan itu. Saya sendiri kan gelisah dalam artian bagaimana saudara-saudariku FS yang baru bertumbuh tiba-tiba sepertinya dihantam oleh badai pandemi ini. Sehingga saya ngomong dengan saudara Desi, gimana jangan kita biarkan mereka kesepian atau apa, tidak ada forum untuk berjumpa. Nah, itulah dari percakapan itulah muncul ide. Udah dalam rangka lebih gampang rasanya kita membuat kegiatan dalam rangka Transitus dan juga area Fransiskus. Maka jadilah pertemuan ini, ya. Jadilah pertemuan ini salah satu, ya, salah satu. Dan saya rasa perjumpaan seperti ini lebih daripada grup WA. Kalau grup WA kita terbatas pada kata-kata, sekarang kita bisa mendengar suara dan melihat wajah satu sama lain. Inilah ya, saya rasa salah satu yang berkenan untuk persaudaraan kita dan untuk Tuhan, ya, bahwa kita boleh dalam keadaan macam ini berjumpa lewat live streaming atau online seperti ini. Ini salah satu. Nah, mungkin saudara-saudara lain punya ide, silakan. Baik, terima kasih Pater Damian. Untuk nanti kita bisa pikirkan bersama bagaimana pertemuan kita bisa merancang pertemuan berikutnya, terutama di dalam persaudaraan lokal Felix Cantalis, yang pastinya juga akan kami juga mengundang nanti ya Saudara Joni dari persaudaraan lokal yang lain, dari persaudaraan di Sibolga juga boleh nanti join bersama dengan kami. Nanti kita coba merancang pertemuan-pertemuan sederhana seperti ini, ada pengajaran, ada sharing, jadi kita tetap di dalam masa pandemi ini kita tetap boleh mendapatkan peneguhan, kita tetap boleh mendapatkan, kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Ada lagi tambahan? Mungkin ada yang mau sharing, satu orang lagi bisa? Karena kita juga mau bersiap-siap untuk ibadah Transitus. Kalau tidak ada, saya mungkin menambahkan sedikit buat para saudara-saudari yang ada di daerah. Kita sudah menggunakan sarana Zoom seperti ini sebagai sarana komunikasi dua arah yang tentunya bisa dilakukan bersama-sama dengan saudara persaudaraan. Sangat sederhana sebetulnya. Ini hanya perlu sebuah inisiatif dari setiap kita untuk belajar tentang menggunakan Zoom dan mulai menggunakan di
persaudaraan-persaudaraan kita masing-masing. Dan tidak ada salahnya linknya kita sharing kepada persaudaraan lain supaya ikut bergabung dan berbagi cerita bersama dengan kita semua. Nah, ini adalah satu hal yang baik, sarana yang baik untuk membangun persaudaraan kita semua, bukan terbatas pada persaudaraan lokal kita, tapi juga kepada persaudaraan-persaudaraan lain yang ada di manapun yang merupakan adalah keluarga Fransiskan. Ini saja mungkin tambahan. Ya, apa namanya, paroki kita kan sudah mempunyai ruang, sudah kita sewa ruang pertemuan di udara, ya, dengan abonemen bulanan. Tidak mahal, hanya 200.000 per bulan untuk semua aktivitas paroki. Yang penting kita mendaftarkan diri ke admin sehingga bisa diatur lalu lintas pemakaiannya. Nah, itu pun satu fasilitas yang bisa kita pakai untuk perjumpaan seperti ini, ya. Baik, terima kasih Pastor untuk informasinya. Jadi nanti kita coba merancang pertemuan-pertemuan berikutnya supaya kita tetap bisa saling bertegur sapa, bisa saling mendukung satu sama lain, terutama di dalam masa pandemi ini. Baik, ada lagi tambahan mungkin dari Saudara Joni atau dari Pater Damian? Dari saya sudah cukup. Baik, dari saya juga Joni sudah cukup. Baik, kita akan tutup acara kita karena kita juga akan siap-siap untuk mengadakan ibadah transitus. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari dari berbagai persaudaraan lokal pada sore hari ini, sehingga kita bisa saling berjumpa setelah hampir 7 bulan kita tidak bertatap muka. Namun semoga pertemuan pada sore hari ini sungguh boleh menjadikan obat rindu di antara kita. Samping itu juga kita merecharge semangat beriman kita, semangat persaudaraan kita. Untuk pertemuan berikut akan kami umumkan atau kami informasikan. Pastinya kalau bisa dari persaudaraan lokal, dari uskupan lain atau dari tempat-tempat lain juga bisa bergabung bersama dengan kami. Baik, mari kita menutup pertemuan kita dengan doa. Bisa minta tolong Saudari Nuni untuk membantu membacakan doa penutupnya. Ada Saudari Joni, teksnya ada? Atau doa penutup spontan? Oke. Baik. Mari para saudara dan saudari kita menyatukan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan pada sore hari ini, di mana kami, para pecinta Santo Fransiskus Assisi, yang sangat ingin meneladan, menghidupi nilai-nilai hidup Bapa Serafi kami untuk semakin mencintai Tuhan, berkumpul bersama, saling menguatkan dalam forum ini. Terima kasih Tuhan, karena dalam situasi yang menantang pada saat ini, Engkau menghadirkan sarana yang dapat mempersatukan kami semua. Bahkan lebih luas lagi, kami tidak hanya berkumpul satu paroki saja, tapi bahkan kami bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kami, dengan saudara kami dari paroki lain, bahkan dari pulau lain, bahkan dari tempat yang sangat jauh. Dan cara ini dapat saling menguatkan satu sama lain untuk kami tetap menikmati hidup ini dan menjalaninya dengan sehat secara rohani dan jasmani. Semoga teladan dari Santo Fransiskus Assisi yang begitu sabar, bahkan menyapa
penderitaan sebagai sahabat, sebagai saudara, juga kami teladani, juga kami imani untuk menyapa situasi saat ini sebagai saudara, sehingga pada saatnya nanti kami mampu melaluinya dengan baik. Semoga pertemuan ini juga Engkau restui untuk bisa hadir kembali di masa-masa mendatang. Terima kasih Tuhan untuk rahmat dan berkat-Mu. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Mohon berkat dari Pastor Damian. Tolong nanti Saudara Joni dibagi link untuk Transitus nanti supaya saudara-saudara lain bisa ikut. Semoga Tuhan menganugerahkan damai, sukacita, dan berkat yang dahulu diberikannya kepada Santo Fransiskus, kini dialirkannya kepada kita, anak dan juga seluruh kerabat kita, dimanapun mereka berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan mau foto. Kita akan berfoto bersama. Silakan ya, buat dokumentasi. Ya, buat dokumentasi kita pertemuan perdana di masa pandemi ini. Akan ada pertemuan berikutnya ya. Amin, amin. Nanti kita akan rancang bersama. Acaranya ya. Yes. Silakan diaktifkan video-videonya. Yes. Boleh diberikan senyuman yang termanis supaya nanti hasil fotonya juga keren. Kasih tahu dong kapan fotonya. Aduh, Nora, senyumnya merebak sekali, Udah senyum Nora. ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi biar ada 2 fotonya. Nanti pilih yang terbaik. Sebentar ya. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Saudari Nuni. Terima kasih. Terima kasih. Selamat merayakan Hari Santo Fransiskus. Jangan lupa nanti petugas ya. Ya. Oke. Saudara Joni. Yes. Sudah dapatkah barcode dari gereja buat kita tugas nanti? Belum. Nah, bisa kita saksikan lagu penutup dulu sebentar. Apalagi hidup bersaja dong. Nah, ini lagu ciptaan dari Saudara Mikael Simbolon. Lagi olahraga di samping. Live. Tunggu dengar lagi. Mana panggil Nona kita mau rekaman. Panggil Nona sama rekaman. Ini cabut panggil Nona sama rekaman. Mana Mbak? Lama deh Mbak. Enggak, yang lainnya jangan bersuara dulu supaya kita bisa mendengarkan lagunya. Hidup bersahaja di dalam Tuhan, menikmati janji-janji-Nya. Hidup taat sederhana, mencintai putri kemiskinan. Mari kita hidup bersahaja, jadi saudara bagi sesama, mengikuti Santo Fransiskus sebagai teladan kita dalam hidup bersaudara. Hidup bersahaja di dalam Tuhan, menikmati janji-janji-Nya. Hidup taat sederhana, mencintai putri kemiskinan. Berilah aku iman yang benar dan harapan yang teguh, kasih yang sempurna. Berilah aku
perasaan yang peka dan budi yang cerah, laksanakan perintah-Mu. Hidup bersahaja di dalam Tuhan, menikmati janji-janji-Nya. Hidup taat sederhana, mencintai putri kemiskinan. Hidup bersahaja di dalam Tuhan, menikmati janji-janji-Nya. Hidup taat sederhana, mencintai